Ya, pemirsa, angka penjualan mobil nasional pada tahun 2024 tercatat masih belum menembus 1 juta unit atau hanya bertengger di 865.723 unit. Jumlah tersebut turun 13,9% dibandingkan dengan tahun 2023 yang menyentuh 1.005.802 unit. Di mana produsen mobil nasional pun menaruh harapan pada momentum Ramadan dan Lebaran tahun 2025 ini. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO mencatat, angka penjualan mobil secara keseluruhan dari pabrik ke dealer atau wholesale di sepanjang bulan Januari hingga Desember tahun 2024 lalu mencapai 865.723 unit. Sedangkan angka penjualan mobil secara retail sales atau dari dealer ke konsumen tercatat sebesar 899.680 unit. Sayangnya kinerja penjualan mobil di tahun lalu tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 secara tahunan atau year to year. Angka penjualan mobil turun 13,9% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 1.005.802 unit. Penjualan retail juga mengalami nasib yang sama, turun 10,9%. Meski demikian, angka penjualan tersebut masih melampaui revisi target penjualan mobil dari GAIKINDO, yaitu sebesar 850.000 unit. Sementara itu, seperti industri lainnya di tanah air, momentum bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri akan dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong kinerja penjualan mobil nasional. Sebab menjelang Lebaran biasanya ada sebagian masyarakat yang justru melakukan pembelian mobil baru untuk digunakan dalam perjalanan mudik Lebaran ke kampung halaman. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan industri otomotif yang berharap berkah terhadap Ramadan 2025. Sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel. Ada Pak Kuku Kumara, beliau adalah Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO. Halo, apa kabar Pak Kuku? Kabar baik, terima kasih diundang. Terima kasih juga nih Pak Kuku atas kehadirannya hari ini ya di IDX Channel. Dan sudah bergabung juga ini melalui Zoom. Ada Pak Yanes Martinus Pasaribu, pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung. Halo Pak Yanes, apa kabar? Kabar baik. Halo Pak Yanes. Apa kabar Pak Kuku? Kabar baik, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan ini Pak Kuku dan juga Pak Yanes. Nah, bicara mengenai review dari kinerja penjualan di tahun 2024, mungkin Pak Kuku bisa menyampaikan realnya seperti apa. Tadi sudah diberikan ini gagal lagi yang menyentuh 1 juta unit begitu. Nampaknya memang ini menjadi tantangan tersendiri 2024. Bagaimana nih ceritanya Pak? Ya, memang dari satu sisi kita sedikit di atas dari apa yang kita proyeksikan kembali ya. Betul. Semula kita proyeksikan 1 juta lebih, ternyata kemudian kita harus revisi menjadi 850. Ya. Alhamdulillah tercapai 865. Oke. Nah, kemudian bagaimana kita menghadapi 2025? Ini masih banyak hal-hal yang perlu kita lihat dan kita perhatikan, walaupun di ASEAN kita nggak sendirian mengalami penurunan. Betul. Ya. Nah, yang menarik adalah Malaysia masih tetap melaju, walaupun masih di bawah kita, namun Thailand yang cukup berat. Oke. Jadi data yang terakhir kita dapatkan itu malah di kisaran di bawah 600 ribuan mereka. Oke. Kita masih 865, itulah kondisinya. Nah, menghadapi 2025 kita lihat ini seperti apa. Nah, kita sempat kemarin terganggu, ragu-ragu, mungkin masyarakat juga wait and see nih. Ya. Nah, itulah kondisi yang kita hadapi saat ini di tengah ketidakpastian ekonomi global ya. Itu tadi gambarannya, kita nggak sendirian. Oke, tidak sendirian dengan kondisi yang dialami oleh produsen otomotif dunia lainnya, khususnya di wilayah Asia Tenggara begitu ataupun ASEAN. Nah, Pak Yanes, kalau pandangan Anda lebih kepada bagian yang mana nih yang menjadi trigger kita lihat begitu tantangan yang sudah disampaikan Pak Kuku terkait dengan angka penjualan mobil nasional kita. Kalau kita review di tahun 2024, meskipun tadi Pak Kuku sudah menyebutkan Indonesia tidak sendirian begitu saat ini. Jadi kalau kita lihat ini masalahnya masalah global sebetulnya. Jadi mulai dari nasional dulu ya. Pasca pemilu kemarin, kemudian ada market juga menunggu bagaimana polisi pemerintah, dan kemudian dengan adanya kasus Ukraina dan seterusnya itu menimbulkan ketidakpastian ekonomi politik global dan impactnya juga ke Indonesia. Terus stagflasi yang di Indonesia juga ini memberikan pelemahan daya beli yang cukup signifikan ya akibat inflasi kemarin. Kemudian ada suku bunga tinggi yang sempat ramai ya, dan kemudian
gabungan-gabungan ini sendiri ya yang secara makro melemahkan daya beli, kemudian impact-nya bisa kita lihat ya, pasar kurang berkembang seperti yang diharapkan, dan kita berharap 2025 ini bisa lebih baik sedikit lah. Tantangannya menurut Anda akan sama atau tidak, Pak Yanes? Tantangannya dengan pergeseran geopolitik global dengan terpilihnya Donald Trump ini akan berbeda sekali. Oke, berbedanya lebih berat atau akan lebih ringan sih, Pak? Nah, kita berharap jadi lebih positif karena terus terang sekarang semua negara yang ya bisa dibilang di challenge oleh Presiden Trump ini kelihatannya mulai fight back ya. Oke. Dan pergeseran pasar yang menarik sebenarnya dari Indonesia masuk BRICS ini juga luar biasa kalau kita lihat, karena kita jadi bisa membuka pasar yang lebih besar ke segmen-segmen pasar baru yang ada di Asia Selatan, di Eropa sebagian ya, yang anggota BRICS, dan di seluruh anggota BRICS lah, terutama juga dengan Amerika Latin. Baik Pak Yanes. Nah Pak Kuku, kalau kita cermati dengan kondisi eksportasi mobil, kalau memang tadi ada satu hal yang positif dengan bergabungnya BRICS, kemudian ada tantangan global yang justru menjadi challenge bagi Indonesia. Tapi kan kinerja ekspor juga ada turun 6,5% di tahun 2024. Nah apakah Anda melihat ya ini apakah seiring sejalan dengan tadi tantangan di dalam negeri karena wholesale-nya juga yang melambat, akhirnya berdampak terhadap kinerja ekspor, atau memang dua-duanya juga menghadapi tantangan ini Pak? Dua-duanya ngadepin tantangan, dan yang menarik adalah sebetulnya kami dari industri, pelaku industri juga kerjasama dengan pemerintah ya. Oke. Dalam hal ini kita lihat kemarin itu kan kita juga sudah ekspor ke Meksiko ya, dan waktu itu menduduki ranking kedua lah ekspor Indonesia ke Meksiko, di bawahnya Filipina. Baik. Nah data 2024 kemarin menunjukkan ada penurunan karena memang kita masih punya masalah dengan Meksiko. Namun kita bisa menjadikan Meksiko sebagai batu lompatan untuk ekspor ke negara-negara lain di kawasan Amerika Selatan. Dan itu dari konsulat Indonesia ataupun dari kedutaan besar Indonesia di Meksiko sudah memberikan masukan-masukan, dan kami sedang mencari jalan apa yang bisa dilakukan agar kita juga bisa ekspornya meningkat. Dan bukan hanya Meksiko, tapi kemudian juga negara-negara lain, ada Karibia dan juga tentunya di Afrika Utara dan sebagainya harus kita tingkatkan. Baik, nah pangsa pasar untuk produk Indonesia ini sebenarnya cukup diminati tidak sih oleh banyak negara? Dalam artian kita kan bisa mencari negara-negara lain yang tidak tradisional lah bisa dikatakan. Betul. Untuk ekspor Indonesia. Cukup menarik kalau kita lihat dari produk-produk yang diminati ya. Kami belum punya data yang akuratnya, tapi sepertinya apa yang diminati oleh Meksiko misalnya dan juga negara-negara lain di Amerika Selatan, itu kan secara alamiah kurang lebih sama dengan masyarakat kita. Jadi mereka sangat berminat kepada kendaraan-kendaraan multipurpose vehicles yang relatif harganya terjangkau dan nggak terlalu mahal ya harganya itu. Itulah yang banyak diminati. Oleh karena itu makanya kita bisa ekspor cukup baik ke sana. Baik, nah kalau kita berkaca lagi ke dalam negeri begitu, Anda melihat dengan pertumbuhan ekonomi kita tahu juga yang masih bertahan di 5%, ini ada korelasinya tidak sih dengan industri otomotif kita? Dalam artian apakah benar geliat ekonomi kita yang agak tertahan ini akhirnya menyurutkan juga dari sisi daya belinya kah? Atau sebenarnya masyarakat masih wait and see nih Pak? Ada dua-dua, semuanya ada yang disampaikan Mas Pras tadi. Ada wait and see, ada kondisi ya ekonominya yang belum pulih seperti yang kita harapkan ya. Walaupun 5% harus kita syukuri. Namun kalau kita melihat data kita pada saat volume penjualan kita bagus itu biasanya tingkat pertumbuhan ekonominya juga bagus. Syukur-syukur kalau bisa tembus 5%, 6% ataupun 8% yang kita harapkan, itu penjualan juga bagus. Nah kalau penjualannya bagus, industrinya juga bagus, ini juga lapangan kerja. Nah kenyataannya bahwa Indonesia ini kan masih pasar terbesar di ASEAN. Nah itu yang harus kita pertahankan, dan kemudian ekspornya juga bagus, ada target ekspor 1 juta dan sebagainya. Ini yang harus kita jaga, mudah-mudahan dengan apa yang sudah dilakukan saat ini kita bisa bertahan itu. Itu dia. Nah bagaimana dengan strategi bertahan yang perlu dilakukan oleh produsen otomotif di Indonesia nih Pak Yanes? Mungkin bisa disampaikan juga, mengingat kita tahu beragam policy seperti yang mungkin Pak Kuku sudah mention beberapa waktu lalu begitu, sudah cukup banyak ya diberikan begitu untuk industri otomotif. Menurut Pak Yanes apakah itu sudah tepat, sudah sesuai begitu, atau memang kita butuh booster baru? Jadi sebetulnya sekarang ini ya kita patut bersyukur lah ya dengan policy Presiden Prabowo sekarang ini. Jadi
sekarang yang akan dibuat ini adalah sebuah orkestrasi ya, kabinet gitu. Jadi ada sinkronisasi, ada harmoni antara masing-masing kementerian. Terus terang aja, Pak Kuku juga tahu detail. Terus terang ini terlalu berlapis-lapis ya, overlapping antara kebijakan satu departemen dengan departemen lainnya. Nah ini yang kelihatannya sedang jadi program untuk dirampingkan ya melalui berbagai efisiensi, intinya yang bisa meringankan, mempermudah iklim investasi dan pengembangan ekosistem industri otomotif di Indonesia. Dan ini masih dalam proses tentunya ya, karena ini juga baru bisa dibilang ya, di semester pertama gitu. Ini yang kita berharap bisa keluar solusi-solusi konstruktif dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena ini penting sekali untuk membangun kepastian investasi dan ekonomi di Indonesia. Itu dia kepastian terkait dengan regulasi tidak tumpang tindih begitu ya Pak Kuku. Ya. Itu benar gak sih Pak? Itu betul sekali. Terima kasih Pak Yanes tadi menyampaikan ya. Jadi industri otomotif Kampus begitu Pak. Risetnya. betul sekali. Jadi memang kita perlu kebijakan yang sifatnya jangka panjang untuk industri otomotif. Karena kalau hanya 5 tahun jangkauannya itu sangat pendek sekali. Kita tahu bahwa mobil itu model year change-nya itu di kisaran itu. Nah, kalau kita punya kebijakan yang mungkin bisa konsisten jangka panjang, ini akan menarik sekali. Namun terima kasih, kemarin minggu lalu sudah keluar ada PMK nomor 12. Itu memberikan insentif kepada pelaku-pelaku industri. Dan mudah-mudahan ini juga bisa mendorong penjualan di tahun ini. Yaitu antara lain memberikan insentif bagi hybrid dan yang lain-lain. Kita harapkan ini juga sifatnya jangka panjang. Yang sekarang dikeluarkan mungkin hanya berlaku sampai akhir tahun ini. Nah, ini kalau bisa dibuat kebijakan yang sifatnya jangka panjang, maka pelaku bisa kemudian menyiapkan kira-kira grand design mereka seperti apa. Ini yang perlu diterapkan, dan tadi menyangkut dengan kebijakannya Presiden Trump. Apa yang kita bisa lakukan dari Indonesia? Betul. Kita harus manfaatkan itu, kita bisa mencari pasar-pasar baru, peluang-peluang baru. Tentunya juga kerjasama dari para prinsipal yang kemudian mengetahui bahwa Indonesia ini sekarang kebijakannya lebih baik lah. Gitu. Jadi investasi, ekspor bisa, lapangan kerja. Nah itu dia, yang menarik adalah kita tahu biasanya setiap tahun dan mungkin semua industri akan memanfaatkan momentum Ramadan, Lebaran begitu, di mana tingkat konsumsi masyarakat juga kan pasti tinggi nih. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Kuku, kita akan jeda dulu sebentar. Pak Yanes, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan angka penjualan mobil Indonesia. Kita akan cermati range Januari sampai dengan Desember 2024 secara tahunan seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. 1.005.802 unit di tahun 2023, sementara akhir tahun 2024 865.723 unit, meskipun masih di atas penjualan mobil revisi target dari Gaikindo di 850.000 unit. Kemudian kinerja ekspor mobil Indonesia ini tidak jauh berbeda, tekanannya juga seperti yang Pak Kukuh tadi sudah sampaikan, masih sama-sama juga mengalami tekanan begitu ya. 2023 kita lihat 505.134 unit, kemudian di tahun 2024 ini 472.194 unit. Baik. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kukuh Kumara. Beliau adalah Sekretaris Umum Gaikindo. Kemudian ada Pak Yanes Martinus Pasaribu, pengamat otomotif dari ITB. Baik, Pak Kukuh, kita tadi sempat tertunda. Bicara mengenai momentum Ramadan, kemudian Lebaran di mana tingkat konsumsi kan sudah dipastikan melonjak. Nah, apa yang bisa kita optimalkan nih momentum tahunan perayaan keagamaan ini bisa mendorong lagi nih kinerja penjualan mobil? Ya, kita memang berharap ya menjelang perayaan keagamaan yang setahun sekali, harapannya memang kita bisa melakukan penjualan yang lebih baik ya. Namun kita perlu ingat juga justru di saat bulan di mana jatuhnya perayaan itu, hari kerja itu menjadi berkurang. Jadi itu dua hal yang kadang-kadang menjadi kontradiksi. Satu sisi masyarakat cenderung untuk membelanjakan, kesempatan untuk belanja, tapi di sisi lain hari kerja juga pendek. Nah, data kita juga belum menunjukkan konsistensi apakah selalu naik atau turun. Beberapa tahun belakangan ada turun sampai 9% dari tahun sebelumnya, tapi sempat juga naik 19% dari sebelumnya. Jadi kita lihat
mudah-mudahan kalau kondisi ekonominya kemudian sudah membaik, kepercayaan masyarakat juga membaik, mereka juga akan belanja lagi. Tadi saya singgung insentif sudah keluar, Betul. mudah-mudahan udah punya keyakinan, nggak perlu lagi wait and see. Nah, persaingannya kan juga makin ketat nih. Kita tahu memang transisi dari energi fosil ke terbarukan ini kan jadi fokus pemerintah. Nah, Anda melihat bagaimana dengan tadi adanya PMK tadi, kemudian ini akan semakin menggairahkan lagi industri otomotif secara umum, secara nasional, begitu Pak Kuku atau bagaimana? Jadi memang teknologi mau nggak mau harus kita hadapi ya. Akan ada persaingan teknologi, ada tawaran teknologi. Dan kita memang punya kebijakan untuk menuju net zero emission atau green mobility tahun 2060. Teknologi sudah ditawarkan. Nah, pemerintah sudah pernah memberikan, sampai saat pun masih memberikan insentif bagi kendaraan-kendaraan yang ramah lingkungan. Semula yang fokusnya pada electric vehicles. Namun untuk mencapai net zero emission itu tidak semata-mata hanya mengandalkan electric vehicles ya. Betul. Ada alternatif lain, adalah hybrid, ada plug-in hybrid, ada juga flexi engine yang menggunakan etanol ataupun biodiesel. Nah, ternyata ini ditangkap kesempatan itu pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, memberikan insentif untuk tadi hybrid, plug-in hybrid dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan pilihan atau insentif ini juga mulai menggarehkan pasar. Karena baru keluar minggu lalu, mudah-mudahan kita lihat hasilnya di bulan-bulan yang akan datang. Itu dia, insentifnya sudah ada nih Pak Yanes, kemudian momentumnya juga sebentar lagi begitu ada perayaan, kita tahu ada Ramadan, kemudian Lebaran yang biasanya kan juga tingkat konsumsinya bertambah. Menurut Pak Yanes ini akan jadi booster baru nggak nih lagi-lagi kalau kita bicara mengenai industri otomotif nasional? Iya, karena secara tradisional itu Lebaran ini jadi momentum orang membeli kendaraan baru. Itu pertama. Kedua, kalau kita lihat juga di libur panjang ini dengan jalan tol semakin bagus ya. Tren orang untuk mudik menggunakan kendaraan terbarunya ini juga makin meningkat. Namun ada hal yang menarik juga sebetulnya kalau tadi dikaitkan dengan polisi pemerintah ya, yang berkaitan dengan insentif untuk hybrid. Ya. Ini baru HEV, tentunya sebentar lagi, sebenarnya sekarang udah mulai banyak masuk ke Indonesia ya. Kita lihat di acara akhir minggu inilah di Jakarta tuh, makin banyak mobil yang tentu lebih ramah lingkungan lagi dari hybrid, yaitu plug-in hybrid. Dan kalau kita lihat polisi pemerintah juga dalam hal ini kaitannya dengan Departemen Keuangan ini jelas akan mengarah kepada, seperti yang Pak Kuku sampaikan tadi, semua pajak dan insentif itu akan polisinya mengerucut kepada yang lebih rendah kadar karbonnya untuk kendaraan. Dan terus terang kalau kita lihat juga polisi pemerintah yang keberagaman energi, ya diversifikasi yang akan inklusif untuk setiap wilayah ini juga tidak akan mengeneralisir bahwa satu polisi untuk battery electric vehicle ini untuk seluruh Indonesia, tapi akan nantinya dengan peningkatan terus terang ke kemandirian dan ketahanan energi kita akan lebih banyak mengembangkan juga varian-varian bio tadi di samping hidrogen ya, mulai dari bioetanol, biofuel, biodiesel dan seterusnya, sehingga nanti pengembangannya ini akan sangat kaya ya ragamnya di Indonesia, akan berbeda sekali dengan polisi-polisi yang bisa dibilang sangat homogen seperti negara-negara lain. Ini yang menarik bagi Indonesia tentunya. Dan ini sekarang sedang dalam berbagai proses kelihatannya untuk menuju kepada satu garis yang lebih inline untuk polisi-polisi semuanya. Itu yang kita harapkan sebetulnya. Oke, tren positif nampaknya ya sedang dialami juga kalau kita lihat begitu untuk industri otomotif. Nah, lantas kalau kita bicara mengenai jenis kendaraan, range harga, ini Pak Kuku cukup sensitif ya kalau kita bicara mengenai kondisi daya beli masyarakat saat ini di mana pertumbuhan ekonomi juga masih 5%. Kemudian kita tahu juga ya semoga dengan kenaikan UMP 2025 bisa meningkatkan daya beli juga. Nah, ini tantangannya apakah akan lebih ringan atau bagaimana Pak? 2025 nih. 2025 tantangannya harusnya tetap saja, jadi harus kita hadapi lah. Nyatanya seperti itu, seperti disampaikan oleh Pak Yanes ini makin beragam. Namun jadi catatan juga kita tetap pasar terbesar di ASEAN dan itu cukup menarik. Kalau kita bisa kembangkan terus dan ekonominya tumbuh 5, 6, 7, 8%, maka ini adalah potensi untuk jualan kendaraan bermotor dan melakukan produksinya di Indonesia. Jadi inilah yang menjadi tantangan kita semua, mudah-mudahan kita juga bisa
bekerja ke sana dan kapasitasnya ada. Kita punya kapasitas 2,3 juta unit setahun dan pelaku baru juga mulai banyak berdatangan, memberikan pilihan yang beragam dengan harga yang mungkin juga semakin kompetitif ya. Betul. Karena masyarakat kita sangat price sensitif. Kemarin kita singgung mengenai adanya penurunan daya beli dari kelompok kelas menengah yang sampai 10 juta orang. Mudah-mudahan dengan kemudian ada perkembangan baru, daya beli mereka meningkat dan mereka mampu beli mobil baru, bukan lagi mobil bekas. Nah itu dia. Nah target jadi berapa nih Pak Kuku kalau kita lihat di tahun 2025 ini dari Gaikindo? Apakah akan sama dengan tahun lalu? Ya, kita masih hati-hati karena dalam kondisi saat ini beberapa daerah kan masih menerapkan, ada pilihan ya. Mereka ada yang menerapkan option itu dengan memberikan insentif. Jadi tidak ada kenaikan. Nah, namun mereka akan melakukan evaluasi 3 bulan atau 6 bulan dan sebagainya. Kalau kondisinya membaik dan kemudian ini bisa dipertahankan, tentunya kita bisa memprediksi di kisaran 900-an ribu. Tapi kalau kemudian kebijakan option ini dijalankan dan kemudian masyarakat bereaksi yang berbeda, maka mungkin kita juga bisa turun di bawah 800 ribu, mungkin 700 ribuan ya 1 tahun. Ini yang cukup berat. Nah, kalau itu yang terjadi, kita malah kalah semuanya. Jadi kita harus hati-hati di sana karena harapannya mendapatkan pajak pendapatan atau penghasilan dari pajak kendaraan bermotor. Kalau jualannya turun, mobilnya juga turun kan. Nah, itu yang kita harapkan. Benar-benar Pak Kuku. Terakhir nih Pak Yanes, lantas bagaimana strategi yang perlu diterapkan produsen begitu meskipun tadi ada pajak absen juga untuk kendaraan, kemudian tantangan dari daya beli masyarakat sendiri, apakah target 900 ribu begitu Gaikindo yang memang cukup hati-hati sekali begitu, optimis tercapai tidak? Jadi kalau kita lihat mungkin tantangannya dulu tadi Pak Kuku udah mulai senggol opsen. Nah opsen ini kalau kemarin-kemarin ini Gaikindo itu cukup berurusan dengan pemerintah pusat. Sekarang dengan adanya opsen ini otonominya itu ada di masing-masing daerah ya. Jadi kebayang nih Pak Kuku harus berurusan dengan puluhan pemerintah provinsi ya, kota, kabupaten ya, kalau kita hitung. Dan untuk daerah-daerah yang PAD-nya bagus, yang mungkin di bawah 20% dari PAD-nya dari pajak kendaraan bermotor, ini kelihatannya bisa suportif ya terhadap program yang bisa mendongkrak sales kendaraan di masing-masing daerah. Tapi untuk daerah yang 40 sampai di atas 60% ya pendapatan asli daerahnya dari pajak kendaraan bermotor, ini jadi tantangan cukup serius ya kelihatannya Pak Gogo ya. Ini jadi problem dan ini juga kalau kita lihat kan sekarang belum ada letupan apa-apa di daerah karena ada penundaan pengangkatan pemerintahan daerah yang resmi yang terpilih yang baru ini kan. Kalau sekarang ini masih PLT gitu. Jadi dan ini yang kita khawatirkan sebenarnya waktunya ini akan makin beririsan dengan bulan puasa dan Lebaran nanti. Nah, jadi kita berharap sebenarnya sampai Lebaran ini kalau bisa tidak ada dulu lah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan berdampak pada peningkatan harga kendaraan. Karena terus terang salah satu pendukung dan penunjang ya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini yang cukup signifikan ini adalah industri otomotif di dalam negeri. Baik, itu dia terkait dengan beberapa kebijakan. Anda masih cukup optimis Pak Kuku 2025? Kita masih tetap optimis ya. Kalau kita nggak optimis kan lebih berat nanti ya. Jadi kita harapkan kita tetap optimis. Kita lihat tadi Pak Yanis menyinggung masalah PAD dari pemerintah daerah ya. Itu rata-rata di atas 40, antara 40 sampai 80% dari PAD. Jadi harus hati-hati di sana. Iya. Oke, itu dia tantangan yang sepertinya tidak sedikit kalau memang itu jadi diterapkan untuk pajak opsen ya. Semoga ya Pak Yanes tadi bilang semoga setelah Lebaran lah kemudian baru ada kajian-kajian lagi tentunya begitu sehingga tidak akan terlalu berdampak terkait dengan peningkatan harga jualnya begitu di masyarakat. Ini sayang sekali waktu terbatas ini Pak Yanes, terima kasih banyak atas analisis dan info yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Kemudian Pak Kuku, terima kasih juga atas kehadirannya dan update yang diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Terima kasih Mas Pras. Terima kasih Pak Yanes. Salam Pak Kuku, salam semua. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.